Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Khalifah dari Prodi PAI semester 2 NIM 123100003. Di sini saya akan membuat video tentang akhlak tasawuf untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya memilih untuk judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Jadi, apakah itu? Mari kita simak. Pembentukan akhlak adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk membentuk manusia dalam kehidupan dengan cara apa? Dengan menggunakan sarana pendidikan, pembelajaran, pelatihan yang sungguh-sungguh, yang terprogram dengan baik. Nah, tapi dalam Islam contohnya itu adalah dengan cara menasehati atau juga keteladanan, dan kita juga dapat bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan ulama pun berbeda pendapat apa sih itu akhlak. Dan yang pertama, akhlak itu adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi sudah ada sejak lahir itu akhlak. Lalu yang pendapat kedua, yaitu menurutnya akhlak adalah hasil pendidikan, latihan, atau pembinaan yang sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Dan dalam pembentukan akhlak itu mempunyai faktor-faktor tersendiri, yaitu ada faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum itu mempunyai dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, di dalam faktor internal itu diantaranya adalah dari faktor insting atau juga naluri. Jadi, pola perilaku kita ini tidak dipelajari atau bisa dianggap ada sejak lahir. Dan itu pasti ada di setiap makhluk. Yang kedua, ada pun yaitu kehendak. Kehendak itu apa sih? Kehendak itu faktor yang menggerakkan kita dalam melakukan sesuatu. Semua itu karena kehendak, dan kehendak akan menghasilkan suatu perbuatan, itu buruk atau baik. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga karena faktor keturunan. Sudah pasti tahu ya. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, itu diantaranya adalah adat kebiasaan, yaitu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya akan menjadi kebiasaan. Namun bisa diketahui kelakuan tersebut, tindakan tersebut itu karena kita emang suka, kita emang mau melaksanakan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi kita dalam membentuk akhlak, ya mempengaruhi manusia juga. Jadi, semisalkan kita berada di lingkungan yang baik, maka itu sangat berpengaruh dengan perilaku kita. Mungkin kita akan menjadi orang baik juga dan sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah karena pendidikan. Karena akhlak itu dapat terbentuk dan menjadi baik karena pendidikan yang diajarkan dengan baik. Seperti itu. Lalu, adapun faktor khusus itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu karena ada aliran-aliran, yaitu aliran nativisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku pembentukan manusia
adalah dari faktor pembawaan sejak lahir. Jadi menurut aliran ini, akhlak itu sudah ada sejak lahir. Selanjutnya adalah aliran empirisme. Aliran ini itu berpendapat faktor ini dari luar. Seperti apa itu? Bahwa akhlak dapat terbentuk karena lingkungan sosial. Nah, termasuk itu pembinaan dan pendidikan. Seperti itu. Jadi, aliran ini mempercayai bahwa akhlak itu terjadi karena proses pendidikan. Yang ketiga adalah adanya aliran konvergensi. Aliran ini percaya terjadi karena faktor luar dan juga dari dalam. Nah, seperti apa sih itu? Jadi, manusia itu fitrahnya dan kecenderungannya itu sudah ke arah yang baik. Nah, dan bisa ditambah dengan pembinaan intensif melalui berbagai cara, berbagai metode agar menciptakan akhlak yang baik. Seperti itu. Nah, dari sini pembentukan akhlak itu bertujuan untuk manusia berada dalam kebenaran, berada dalam jalan yang lurus, jalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Namun, jika ada yang bertanya apakah lingkungan itu sangat mempengaruhi, iya, sangat mempengaruhi sekali. Karena dengan kita berada di lingkungan yang baik, pasti kita juga akan terpengaruh baik juga. Dan juga buruk, mungkin kemungkinan kita yang awalnya baik malah terjerumus karena lingkungan kita. Tapi juga enggak semuanya, karena sependapat saya, jika memang dia mempunyai akhlak yang baik, emang dia mempunyai hati yang kuat, iman yang kuat, dimanapun dia berada, dia pasti akan menjadi baik. Seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.